Pernah berjaya di masa mudanya, berbagai pekerjaan pernah dilakoni kakek Sutama. Kini di usia tuanya, kakek masih harus berjualan mainan anak-anak secara keliling. Semuanya demi kebutuhan istri dan cucunya di kampung halaman. Berikut, ini Kak Takdir. Tujuannya cuman selamat dunia akhirat, nggak ada tujuan lain. Tujuan makan nggak, takut nggak makan nggak. Yang penting sehat, pengen selamat dunia akhirat. Hari beranjak siang saat mulai ada kehidupan di bangunan sederhana ini. Rumah sederhana di Bojong Menteng, Kota Bekasi, Jawa Barat ini jadi tempat tinggal sehari-hari kakek Sutama yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Pria 87 tahun ini adalah pedagang mainan keliling yang telah berdagang selama 20 tahun. Rumah ini sebenarnya adalah milik Kotika, anak Sutama yang memilih kembali pulang ke kampung halaman setelah suaminya meninggal. Kadang kakek Sutama ditemani cucunya Ion Apriyono yang juga berprofesi sebagai pedagang. Istri kakek Sutama dan 6 orang anaknya serta belasan cucu dan 3 orang cicit semuanya tinggal di kampung. Hanya sesekali kakek pulang untuk menengok mereka. Sang istri kini kondisinya mulai sakit-sakitan pasca terkena stroke dan kakek pun harus banting tulang untuk memenuhi semua kebutuhan ekonomi. Demi menghemat, kakek Sutama benar-benar hidup sederhana. Sebelum berangkat berjualan, kakek hanya menyiapkan teh panas pengganti sarapan, bekal sekaligus minuman penghangat di pagi hari. Untuk memasak air panas pun, kakek memanfaatkan kayu bekas di sekitar rumahnya. Sekitar tahun 1950-an, kakek pernah menjadi pemasok tembakau untuk rokok lanting warga Jakarta. Tembakau kering dari Majalengka pun dijual kembali di Jakarta. Tahun 50, ya zaman beca. Lah saya tuh ya ke Jakarta tuh dagang bakul, membawa dari Majalengka. Masih zaman kereta, belum ada mobil. Ia dianugerahi seorang anak perempuan yang sayangnya tidak dikaruniai umur panjang dan meninggal di tahun 1962. Kakek juga sempat menekuni berbagai pekerjaan lainnya, bahkan sempat jadi penjual pakaian. Berpindah-pindah membuatnya jauh dari keluarga, sampai suatu titik kakek diingatkan oleh keluarganya di Bekasi agar mulai mementingkan keluarga besarnya. Saat itu anak-anak kakek sudah besar, bahkan satu anaknya menetap dan membeli rumah di Rawalumbu yang kini jadi kediaman sang kakek. Ya, akhir sampai jualan mainan tuh saya diam di sini di Karangkitri. Diam di Karangkitri, langsung saya tuh ya zaman waktu itu ada rawa, ada saudara. Jadi angsip di sini aja, Mas. Di sini masih tanah masih lega. Sejak saat itulah kakek Sutama menekuni profesinya berjualan mainan anak-anak. Berbagai mainan dijual kakek, mulai dari mainan biji karet hingga yang ngetren pada saat itu. Berbagai lokasi pun ia jelajahi demi agar mainannya laku. Seperti SD Bojong Rawalumbu 1, Bekasi, Jawa Barat ini, kakek Sutama rela menunggu anak-anak membeli. Sayang, anak-anak tidak ada yang tertarik karena jualan kakek cenderung mainan zaman dahulu. Orang Jawa Timur yang bikin tuh, orang Solo, orang mana aja, orang Brebes yang bikin banyak. Kalau dapat banyak setor, nih dihitung ada berapa ya, dapat
100. Ya alhamdulillah. Beruntung siang ini ada yang membeli mainan milik kakek. Trotokannya ada yang membeli. Ini harganya benernya mah 15.000 Pak. Tapi ditawar boleh? Iya boleh Pak. Ya untuk mainan anak saya benernya. Cuman saya yang lihat kasihan udah tua gitu Pak. Kalau ngelihat orang udah tua tuh bawaannya gimana gitu Pak. Iya soalnya saya teringat sama orang tua sendiri. Kalau udah tua rasanya gimana gitu. Harganya mintanya 30. Terus saya uang pas hanya 20 aja. Boleh. Boleh kata dikasih, yang penting ikhlas, ridho. Kakek Sutama tidak begitu memusingkan pendapatannya. Yang penting bisa untuk makan sehari-hari. Dan syukur kalau ada kelebihan bisa dikirim ke istri dan cucu di kampung halaman. Yang diterima tempo-tempo dapat 70, 100, tempo-tempo ya kosong. Itulah tempo-tempo ada lebihan 150 ya dapat. Ya begitu, tapi saya cek tuh yang 150 tuh kalau yang nggak dapat kan Mbak sering itu. Tempo-tempo hujan nggak berangkat, tempo-tempo ya namanya juga hidup Pak. Ya wis sederhana. Yang penting sehat, waras. Bagi warga di sekitar tempat tinggalnya, sosok kakek Sutama jadi perhatian tersendiri. Setelah beliau berjualan keliling-keliling, kalau ada waktu setelah pulang dia berjualan, dia kadang-kadang bersih-bersih di makam. Sebagai warga di RT 05, RW 05 Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu ini sangat menerima baik dengan beliau. Karena beliau adalah orang tua yang sudah berumur tapi sangat gigih untuk cari usaha gitu. Jadi kami pun sebagai pengurus lingkungan RT dan RW itu merasa tidak terbebani karena beliau bisa cari nafkah sendiri gitu. Saat tidak berjualan, kakek sering membantu membersihkan makam keluarga yang diwakafkan seluas 1.000 meter persegi. Tujuannya cuman selamat dunia akhirat. Nggak ada tujuan lain. Tujuan makan nggak, takut nggak makan nggak. Yang penting sehat, pengen selamat dunia akhirat. Kanggo bawa bekal. Di dunia cuma numpang Pak. Bagi kakek Sutama, berjualan adalah caranya untuk tetap bersyukur masih diberikan anugerah kehidupan, rezeki, dan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kartika Bagus, Fordanto Bimantoro, Bekasi, Jawa Barat.